ya. Nah, titik kritis itu adalah titik-titik ujungnya atau titik pojoknya. Yang mana? Yang ini maksudnya. Yang ini. Jadi di sini ada apa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai program linear. Nah, sebelum mempelajari ini, ya materi prasyaratnya harus kalian tahu tentang pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sudah kita bahas di video sebelumnya ya, jadi bagi teman-teman yang belum paham tentang itu atau belum nonton, silahkan ditonton dulu. Nah, selanjutnya kita bahas materi lanjutannya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel Ardimatika agar berkembang lagi dan kami tetap semangat untuk mengupdate konten-konten matematika lainnya untuk kalian. Oke? Nah, langsung aja yuk kita bahas materinya seperti apa. Nah, baiklah, di sini kita akan belajar tentang program linear. Nah, bagi kalian yang baru saja masuk kelas 11 ya mungkin belum pernah mendengar ya apa sih program linear itu gitu. Nah, jadi program linear itu tadi erat sekali kaitannya dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Hanya di sini bedanya adalah kita nanti ketemu namanya fungsi objektif atau biasa juga disebut sebagai fungsi tujuan gitu ya. Nah, jadi masalah program linear itu adalah menentukan nilai gitu x dan y yang bisa memaksimumkan atau meminimumkan nilai fungsi objektif tadi gitu. Nah, biasanya fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu disebut fx, y itu sama dengan px ditambah qy gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan fungsi kendala. Nah, jadi yang pertidaksamaan linear dua variabel kemarin yang kita pelajari itu namanya fungsi kendala. Kalau kita belajar program linear itu kita sebut sebagai kendala gitu ya. Nah, kendalanya ini kalau bukan ini kan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ya, gitu. A1x tambah B1y, kalau dia bukan lebih besar ya lebih kecil gitu. Kemudian yang kedua A2x tambah B2y lebih besar, kalau bukan lebih besar ya lebih kecil gitu ya. Nah, di SMA kita khusus belajar program linear dua variabel dulu. Untuk program linear yang banyak variabel nanti kalian pelajari tingkat lanjut, itu membutuhkan pengetahuan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, untuk di SMA kita cukup belajar yang dua variabel dulu. Oke. Nah, gimana di sini? Nah, yang ini ya, yang saya sebut tadi ini adalah fungsi objektif namanya. Kemudian fungsi kendalanya yang ini yang berupa pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan ini juga termasuk ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini langkah-langkahnya ada nih. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari kendalanya. Nah, ini kan kita punya pertidaksamaan linear dua variabel kan, ada dua, biasanya dua. Kalau program linear dua variabel biasanya diberikan dua kendala kayak gini. Nah, di situ kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya kita tentukan titik kritis namanya. Titik kritis itu apa? Titik kritis itu titik ujung, titik pojok ya. Jadi kalau misalnya kita punya daerah penyelesaian gitu, nanti pojok-pojoknya itu adalah titik kritis. Nah, kemudian titik-titik itu kita substitusikan ke ini, ke fungsi objektif yang ini ya, atau fungsi tujuan ini. Nah, nilai yang paling besar adalah nilai maksimum gitu kan. Kemudian nilai yang paling kecil adalah nilai minimum, seperti itu. Bisa dipahami ya? Biar lebih jelas kita langsung aja lihat contohnya seperti apa ya. Nah, di sini kita punya contoh soal gini. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif ini. Fx, y sama dengan x tambah y dengan kendala 3x tambah 2y kecil sama dengan 12. Kemudian x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Nah, tadi ingat langkah pertama apa? Langkah pertama kita harus tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Ya udah ya, sebelumnya kita sudah belajar menyelesaikan atau mencari daerah penyelesaian. Nah, ini 3x tambah 2y sama dengan lebih kecil sama dengan 12. Langsung aja kan. Saat x-nya 0 apa? Ini. Saat x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 12 dibagi 2 yaitu 6. Saat y-nya 0, x-nya berapa? 12 dibagi 3 yaitu 4. Ya kan? Nah, berarti kita punya titik apa? Titik 0,6 dan 4,0. Oke. Nah, sekarang
kita tinggal gambarkan ya, tinggal gambarkan seperti ini. Nah, yang pertama kita punya 0,6, anggap aja ini 6 ya, ini 6. Kemudian kita punya 4,0, ini 4,0 di sini ya. Nih. Nah, kemudian hubungkan titiknya dengan garis. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 12 ya. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Tandanya lebih kecil, koefisiennya udah positif. Berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya adalah yang kiri. Nah, kita sepakat yang daerah penyelesaiannya kita nggak arsir, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Berarti yang kita arsir yang ini. Oke. Oke, kemudian kita punya ini. X-nya besar 0. X-nya besar 0 berarti yang ini kan, ke kanan kan. Besar 0 berarti yang kita arsir yang kiri, yang bukan daerahnya, daerah penyelesaiannya. Oke. Gini. Nah, kemudian yang berikut juga Y besar 0, berarti daerah penyelesaiannya di atas kan, di atas. Berarti yang kita arsir yang di bawah, yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini kan. Nih. Yang kosong ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, itu langkah pertama selesai. Oke, kemudian langkah kedua, ini langkah pertama menentukan daerah penyelesaian. Ya, menentukan daerah penyelesaian. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, kita mencari titik-titik kritis tadi. Nah, ini tadi maksudnya. Kan kita punya daerah penyelesaian ini kan. Yang ini. Ya. Nah, titik kritis itu adalah titik-titik ujungnya atau titik pojoknya. Yang mana? Yang ini maksudnya. Yang ini. Jadi di sini ada apa? Di sini ada 0,6 ya kan. Kemudian yang di sini ada 4,0 ya. Nah, kemudian ya, mana lagi yang ini kan? Yang ini. Yang ini adalah titik pojoknya juga kan. Ya, ini adalah titik 0,0 ya kan. Berarti kita punya 3 titik. Nah, sekarang tinggal substitusi, teman-teman. Substitusikan nilai titik pojoknya ini ke persamaan ke fungsi tujuannya yang ini ya. Jadi apa? Jadi untuk titik gini terus untuk untuk titik 0,6 ya kan. 0,6 berarti fungsi tujuannya apa? Fx, y-nya sama dengan f0,6 gitu ya. Sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6 ya. Jadi x-nya diganti dengan 0, y-nya diganti dengan 6. Oke. Kemudian yang kedua, untuk titik yang ini yang kedua yaitu 4,0 ya berarti f 4,0-nya berapa? X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 ya yang ini. Kemudian y-nya kita ganti dengan 0, berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian untuk titik yang lain gimana? Untuk yang sisanya ini 0,0 berarti untuk titik 0,0 nah berarti f0,0 ya. f0,0 itu sama dengan x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0. Nah, jadi kita punya nih yang nilai yang pertama 6, nilai yang kedua 4, yang ketiga 0. Yang ditanya adalah apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum berarti nilai yang paling besar. Berarti apa? Yang ini. Jadi nilai maksimumnya jadi nilai maksimum dari fungsi ini ya. Nilai maksimum dari fungsi tujuannya adalah 6 ya. Seperti itu yang ini. Oke? Sudah dipahami? Kalau sudah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Oke, biar pemahamannya lebih baik lagi, kita lihat lagi contoh soal yang ini ya. Nah, tentukan nilai minimum dari fungsi objektif yang ini, x, y sama dengan 8x tambah 10y. Nah, kendalanya 5x tambah 4y besar sama dengan 0, bukan, besar sama dengan 20, ya 9x tambah 8y kecil sama dengan 72. Kemudian x-nya besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama sama ya. Pertama kita cari dulu nih daerah penyelesaiannya dari ini, kendala-kendala ini. Oke, seperti biasa langsung aja, ya kan. Untuk yang ini, untuk yang
Persamaan ini berarti saat X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 20 bagi 4, yaitu 5 ya. Kemudian saat Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? 20 dibagi 5, yaitu 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Oke, kita punya titik apa? Kita punya titik 0,5, kemudian kita punya titik 4,0. Oke. Nah, kemudian yang ini yang ini ya, kita punya apa? Saat X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 72 dibagi 8. Berapa tuh? 72 dibagi 8 berarti 9 ya. Kemudian saat Y-nya 0 berarti 72 dibagi 9 yaitu 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Jadi kita punya titiknya di sini 0,9, kemudian yang ini 8,0. Oke. Sekarang tinggal gambar ya, tinggal gambar daerah penyelesaiannya di mana. Nah, kita gambar dulu ini koordinatnya. Nah, yang pertama kita punya 0,5 misalnya di sini. Ya. Kemudian kita punya 4,0 misalnya di sini. Nah, hubungkan ya kan, hubungkan titiknya. Hubungkan. Nah, ini. Nah, ini adalah yang pertama. Itu garis 5X tambah 4Y sama dengan 20. Yang ini garisnya. Oke. Kemudian yang kedua kita ini 0,9. Ini 5, 9 kira-kira di sini. Ya, ini 9. Kemudian kita punya 8,0. Ya, 8,0 di sini kira-kira. Nih, ya. Nih, kita hubungkan. Oh enggak, daerah penyelesaiannya dulu ya. Terlanjur ya, kita ganti aja dulu, kita gambar aja dulu dah kayak gini. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya yang pertama, koefisien X-nya udah positif kan, koefisien X-nya udah positif, berarti kita lihat tandanya lebih besar, berarti daerah penyelesaiannya di kanan. Oke, di kanan, berarti yang kita arsir yang kiri, yang bukan daerah penyelesaian. Oke. Nah, selanjutnya kita punya ini. Yang kedua, itu tandanya lebih kecil, koefisiennya udah positif nih. Udah positif, tandanya lebih kecil berarti daerah penyelesaiannya di kiri. Berarti yang kita arsir yang kanan. Oke. Nah, kemudian ini X-nya besar sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya di atas, ya kan? Daerah penyelesaiannya ada di atas. Bukan, iya di kanan maksudnya. Ini kan X sama dengan 0 yang ini kan. Nah, di kanan berarti yang kita arsir di kiri, yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke. Kayak gini. Nah, kemudian Y-nya sama dengan 0. Y-nya besar sama dengan 0 gitu ya, berarti di atas kan, di atas berarti yang kita arsir yang di bawah. Gini. Oke, nah berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini kan, yang ini. Nih, daerah penyelesaiannya adalah yang bersih. Nih. Oke, langkah pertama selesai kan, kita menentukan daerah penyelesaiannya selesai. Kemudian angka kedua adalah kita menentukan titik-titik kritisnya, yaitu titik-titik pojoknya. Jadi yang mana? Jadi ada di sini. Ini yang pertama, yaitu berapa? 0,9. Kemudian yang kedua ini 0,5, ya kan? 0,5. Kemudian yang ketiga di sini ada 4,0 ya. Ada 4,0. Kemudian yang keempat ini nih, yaitu 8,0. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimumnya. Berarti kita mencari nilai si ini yang paling kecil ketika kita substitusikan nih titik-titik ini gitu ya. Coba untuk yang ini 0,9 berarti apa? 8, X-nya ganti 0 ditambah 10, Y-nya ganti dengan 9. Jadinya apa? Jadinya 8 kali 0, 0 ya. 8 kali 0, 0 ditambah 10 kali 9, 90 sama dengan
90 ya. Nih. Nah, sekarang yang ini 0,5 berarti kita masukkan ke sini, berarti 8 dikali 0 ditambah 10 kali 5 ya. Berarti ini jadinya apa? 0 ditambah 50 sama dengan 50. Oke. Kemudian yang ini 4,0 berarti 8, X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 ditambah 10, Y-nya kita ganti dengan 0. Gini. Jadinya 32 ditambah 0, jadinya 32. Nah, sekarang gimana nih? 8,0 kita ganti nih. 8 dikali X-nya kita ganti dengan 8, jadi 8 ditambah 10, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadinya 64 ditambah 0 sama dengan 64 ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimum, berarti kita cari nilai yang paling kecil. Paling kecil yang mana? Yang ini kan, 32. Jadi nilai minimumnya adalah 32. Seperti itu. Udah ya. Nah, lanjut ya. Contoh soal lagi. Nah, di sini kita mencari nilai maksimum dari fungsi objektif ini. Fx, y sama dengan 2x tambah y dengan kendala ini, ya kan? Seperti biasa langsung aja cari titiknya dulu, titik potong di sumbu x sama sumbu y. Berarti yang ini saat x-nya sama dengan 0 berarti y-nya berapa? 12 dibagi 3 yaitu 4. Saat y-nya sama dengan 0 berarti x-nya berapa? 12 dibagi 4 yaitu 3, ya kan? Nah, berarti kita punya titiknya 0,4. Yang kedua kita punya 3,0. Oke, bisa ya? Kemudian yang ini. Nah, jadinya apa? Saat x-nya sama dengan 0, ya berarti y-nya sama dengan 15 dibagi 5 yaitu 3. Nah, saat y-nya 0, ini saat y-nya 0 berarti 15 dibagi 3, x-nya sama dengan 5. Nah, berarti kita punya titik 0,3, yang ini 5,0. Oke. Nah, selanjutnya tinggal gambarkan, ya kan? Kita gambarkan langsung. Nih, gambar. Nah, yang pertama kita punya yang ini 0,4 ya, 0,4 di sini ya. Misalnya 4-nya di sini. Nah, kemudian yang kedua kita punya 3,0, misalnya 3-nya di sini. Oke, hubungkan. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Oke, ini adalah 4x ditambah 3y sama dengan 12. Oke, berikutnya kita gambar ini untuk yang garis yang kedua ini ya, yang ini 3x tambah 5y 15. Nah, berarti apa? Saat kita punya ini udah ya, 0,3 sama 5,0 berarti 0,3 berarti di sini ya. 0,3 kemudian 5,0 ya, misalnya di sini. Nah, berarti garisnya kita hubungkan yang ini kan. Oke. Nih, kemudian kita tentukan nih daerah penyelesaiannya yang mana. Yang pertama, yang ini kan garis yang ini kan. Ini yang ini 3x, yang ini 3x tambah 5y sama dengan 15. Nah, kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Untuk yang garis yang ini, garis yang pertama, koefisien x-nya udah positif, tandanya lebih kecil. Berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri, ya kan? Ada di kiri garis. Berarti kalau begitu, yang ini ya, yang ini garis 1, yang ini garis 2. Nah, yang ini berarti yang daerahnya adalah yang di kirinya, yang kita arsir yang kanan, berarti yang ini. Oke. Kemudian yang kedua ini koefisien x-nya udah positif. Kemudian tandanya lebih kecil, berarti daerah penyelesaiannya juga di kiri, yang kita arsir di kanan. Berarti yang ini. Oke, kita arsir. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah yang ini, x besar sama dengan 0, berarti di kanan kan, berarti yang kita arsir di kiri. Nah,
Sekarang sisa yang ini nih, Y besar sama dengan 0, berarti yang atas kan, besar sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian di atas. Berarti yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, itu yang di bawah. Itu ya. Nah, berarti kalau begitu daerah penyelesaian yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yaitu yang ini. Ya kan, yang ini. Oke. Ini adalah daerah penyelesaian. Oke, langkah pertama selesai kan? Nah, kemudian langkah kedua kita menentukan titik-titik pojoknya. Jadi yang kita punya ada berapa? Ada di sini, ya. Ini kelihatan nggak? Gua warna dulu ya. Nah, yang ini yang kuning ini. Nah, yang pertama yang ini yaitu 0,3, ya kan? Kemudian yang kedua yang ini, ya, yaitu 3,0. Oke. Kemudian yang ketiga yang ini. Nah, yang ini. Itu apa? 0,0. Nah, kemudian yang terakhir yang ini kan. Ini kan titik pojok juga nih. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu, teman-teman. Kita belum tahu berapa loh ini titiknya. Berarti kita harus cari dulu, ya. Kita harus cari dulu di sini. Caranya eliminasi aja gitu. Jadi ini kan persamaan garis 4x tambah yang ini. Yang ini adalah persamaan garis yang ini. Kemudian yang ini adalah persamaan garis yang 3x sama 5y sama dengan 15. Kalau begitu kita bisa eliminasi, ya. Oke, eliminasi. Jadi kita tulis di mana ya? Di sini ya, misalnya 3x tambah 5y gitu kan. 3x ditambah 5y sama dengan 15. Kemudian yang kedua kita punya 4x. 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, cara eliminasinya gimana? Ya tinggal samakan aja salah satu koefisiennya gitu kan. Yang ini 3x, 4x, yang mana kita menghilangkan gitu. Yang kita menghilangkan misalnya yang ini saja, yang apa namanya? Yang x ya. Yang x berarti yang ini kita harus kali agar menjadi sama koefisiennya, kita kalikan dengan 4. Kemudian yang ini kita kalikan dengan 3 gitu ya. Jadinya apa? Jadinya 3 kali 4 12 ya kan. 12x ditambah 5 kali 4 20. 20y. 15 kali 4 berapa? 60 ya. 60. Kemudian yang ini kali 3 yang ini. Jadinya 4x dikali 3 yaitu 12x gitu kan. Kemudian 3 dikali 3 9 ya. 3 kali 3 9, 9y. 12 kali 3 36. Nah, ini bisa dikurangkan teman-teman. Jadi 12x kurang 12x hilang, habis ya. Kemudian 20 kurang 9, 11y sama dengan 60 dikurangi 36. Ini berapa? 10 kurang 6, 4 ya. Kemudian sisa 10 kurang 6, 4 sisa 5. 5 kurang 3, 2 ya. Jadi y-nya sama dengan 24 per 11. Nah, berarti kalau begitu mencari x-nya nanti tinggal substitusi aja y-nya. Berarti x-nya berapa? Salah satu ke sini ya. Misalnya yang mudah aja yang mana ya? Yang ini saja 4x ya. Berarti substitusikan y-nya sama dengan itu, berarti 4x ditambah 3 kali y-nya kita ganti dengan ini 24 per 11 sama dengan 12 ya. Nah, berarti ini 4x sama ditambah 3 kali 24 berarti 60 72 ya, 72 per 11 ditambah 72 per 11 sama dengan 12. Nah, sekarang bagaimana? Ya tinggal samain penyebutnya kan. Berarti 4x sama dengan 12 kali 11 ya, per 11 dikurangi 72 per 11 gitu ya. Nah, ini jadinya apa? 132 per 11 dikurangi 72 per 11. 132 kurang 72 berapa? 60 ya. 60 per 11. Jadi ini 4x. Maka x sama dengan 60 per 11 per 4. Jadi 60 per 44. Ini bisa disederhanain. Jadi apa? Jadi bagi 2 ya. Jadi 30 per 22. Ini masih bisa ya. Jadi 15 per 11. Nah, jadi x-nya adalah 15 per 11. Nah, berarti kita punya titik kritis yang lain. Yang ini adalah
15/11 dengan 24/11 gitu ya. Nah, selanjutnya ditanyakan adalah nilai maksimum. Ya udah tinggal substitusi aja kan ke sini. Jadi 2x 2x-nya ganti dengan 0 ditambah y-nya 3. Jadi ini sama dengan 3 ya kan, 0 tambah 3. Kemudian yang ini 2x x-nya ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 ditambah y-nya 0. Jadi 2 kali 3 6. Oke. Kemudian yang ini jelas 0 ya, jadi 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, yang ini berarti 2 kali 15/11 gitu ya, ditambah 24/11. Ini sama dengan berapa? 30/11 ditambah 24/11. Ini sama dengan 54/11. Nah, 54/11 berapa? Ya kira-kira 4 ya, 4 komaan gitu. Benar ya? Kalau 5 kan lebih ya, 4, berapa gitu. Nah, berarti yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kalau begitu yang paling besar nilainya. Yang paling besar yang mana? Yang ini kan, yang ini, yang 6. Berarti kalau begitu nilai maksimumnya adalah nilai maksimumnya 6. Seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi materi dasar tentang program linear. Biasanya program linear ini banyak diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal cerita ya. Jadi banyak sekali soal-soal cerita yang meminta kita untuk menentukan misalnya berapa jumlah barang yang dipesan agar mendapat keuntungan yang maksimal gitu. Nanti kita lihat contoh seperti itu di video berikutnya. Oleh karena itu, agar kalian tidak ketinggalan video tersebut, jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi ketika nanti kami sudah mengupload video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan di HP-nya kalian. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.